Bapak Gary Wiharto. Beliau adalah Head of International Business Development JNE. Beliau adalah lulusan dari RMIT University Australia. Beliau sebelumnya sempat meniti karir di Airborne Express, Aramex International, dan sekarang meniti karirnya lebih lanjut di JNE sebagai Head of International Business Development JNE. Kepada Bapak Gary Wiharto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih, Pak. Yang saya hormati Pak Denny, Bu Ratna Sari, yang saya hormati seluruh peserta webinar UMKM Bisa Ekspor, dan yang saya banggakan seluruh karyawan JNE Kendari, dan saya lihat ada JNE Ambon juga ya, sebenarnya saya nggak tahu siapa itu. Ada Pak Andre juga yang saya hormati. Pak Andre, ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama kali tentunya saya menyampaikan atau mengisi acara seminar di web ya. Selalu ada yang pertama untuk semuanya. Saya lagi mikir kalau saya mencoba melucu, kalau saya nggak akan bisa tahu itu lucu apa enggak karena nggak ada yang nggak kedengeran ketawanya ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa, saya akan coba semaksimal mungkin memberikan materi untuk siang hari ini untuk teman-teman UMKM kita. Jadi memang Bapak Ibu, kami di JNE sudah sangat sudah bertahun-tahun ya kita melakukan banyak pendekatan dengan UMKM untuk mendukung UMKM baik itu lebih banyak di domestik ya Bu ya, untuk pengiriman untuk bisnis di dalam negeri. Nah, di tahun ini kita coba untuk bisa gimana ya, kita coba berikan sosialisasi, kita berikan dukungan untuk ekspornya. Dan memang yang dikatakan Pak Dini itu benar, yang harus kita galakan itu memang ekspor. Setuju. Itu uangnya ada di situ ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa ditampilkan slide-nya? Oke. Jadi next saja. Memang UMKM sekarang ini menjadi salah satu pendongkrak ekonomi di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Data ini mungkin tidak kalah jauh, tidak beda jauh dengan Pak Denny. Jadi intinya kita harus bisa mempertahankan UMKM. Kita harus bisa lebih mandiri lagi dalam membangkitkan ekonomi tanpa bantuan dari luar. Kita harus bisa membuat apapun itu sendiri, dan bonusnya kalau bisa diekspor, itu akan menjadi penghasilan yang luar biasa untuk Bapak Ibu dan untuk negara juga pastinya. Memang sejak terutama di tahun lalu dan tahun ini, pemerintah sudah makin melonggarkan atau mempermudah ekspor Bapak Ibu. Justru impor sekarang yang benar-benar diperketat dan sangat diperketat, seperti biaya masuk, regulasinya, minimusnya untuk minimum tarif untuk biaya masuk juga sudah diperkecil. Tapi untuk ekspor sendiri, ini yang sudah pemerintah lakukan untuk bisa mempermudah UMKM terutama bisa berbisnis lah, melakukan bisnis di luar negeri. Nah, next. Jadi apa saja sih sebetulnya yang bisa kita kirim? Nah, kita bisa dibilang kalau kita bicara pengiriman internasional ekspor itu bisa ada dua mode of transport ya, maksudnya dua mode. Satu itu kargo atau freight,
ini kiriman yang tontonan, atau kiriman yang ratusan kilo, yang lebih banyak itu bisnis to bisnis ya. Jadi B2B, di mana pengirim harus perusahaan memiliki perizinan untuk ekspor, dan juga di destinasi sendiri tentunya harus perusahaan yang juga memiliki izin untuk impornya. Nah, yang kedua itu ekspresnya atau kurirnya. Nah, kurir itu jadi kiriman-kiriman yang seperti Bapak Ibu kalau memang menggunakan JNE ya, paket-paket kecil, sekilo 2 kilo, ini yang yang kita kirimkan juga lewat kami, tidak memerlukan izin khusus ya, karena ini barang PJT, jasa titipan, bisa dikirimkan langsung lewat kita. Tentunya harus dengan ketentuan juga ya Bapak Ibu ya. Tantangannya di sini adalah barang-barang apa saja yang bisa lolos atau yang memang mudah dikirim atau bisa dikirim dari Indonesia, tapi di destinasinya itu ada ketentuan-ketentuan khusus, apakah itu dibatasi, apakah itu dilarang. Nah, itu nanti yang akan kita kupas dan akan kita bantu. Nah, kalau kita lihat 5 ekspor prioritas untuk ekspor kita, yang non-migas ya Bapak Ibu ya, yang nomor 1 dan nomor 2 ini barang-barang kurir atau ekspres. 3, 4, 5 saya nggak akan main ke situ lah ya, karena kita bicara UMKM. Cuma kalau memang Bapak Ibu ada yang punya pabrik, punya sesuatu, punya manufacturer, kita bisa bantu juga. Tapi kita fokus di makanan, minuman, dan tekstil dan pakaian. Kalau kita bicara daerah, pastinya itu makanan. Saya sebelum menjabat sebagai kepala divisi International Development di JNE, saya 8 tahun itu sebagai kepala regional di Sulam, Papua, dan memang megang Kendari. Yang saya benar-benar udah hafal itu memang kalau dilihat dari apa aja sih yang bisa dikirim dari Kendari, mete, ya. Saya kalau pulang dari Kendari pasti bawa mete terus. Jadi memang itu salah satunya. Tekstil dan pakaian. Terus bagaimana? Boleh ke next slide? Kita bicara UMKM sebagai badan usaha yang tidak hanya membuat usaha di Kendari saja atau punya toko ya, atau bahasa Inggrisnya brick and mortar. Itu satu toko. Bapak dan Ibu, saya ingin juga bisa visioner untuk melihat kalau jualan itu bisa di mana aja. Kayak sekarang ini kita udah zaman yang udah sangat berubah ya. Zaman yang sangat berubah, orang belanja online dari mana aja. Dari mana aja loh Bapak Ibu, ya. Saya ini memang untuk ekspor ya Bapak Ibu ya, tapi untuk domestiknya juga Bapak Ibu bisa jalankan dulu, ya, bisa dijalankan dulu. Gimana caranya? Saya yakin Ibu Ratna juga sudah memiliki program-program untuk digital marketingnya, bagaimana memasarkan produk di sosial media kayak seperti di Instagram, Facebook, ataupun memasukkan barang-barangnya di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kita bisa ajarin Bapak Ibu bagaimana cara mengambil gambarnya, bagaimana kita cara mempromosikannya, hashtag-nya apa kalau di Instagram atau di Facebook untuk bisa menjual produk-produk Ibu. Nah, kalau kita bicara internasional, apakah bisa? Bisa. Orang belanja dari mana aja loh ya Bapak Ibu ya. Dari mana aja. Tapi memang tantangan terbesarnya itu adalah siapa yang percaya orang di Singapura beli kacang mete sekilo dari Kendari.
ini barang akan sampai ke Singapura nggak? Akan sampai ke saya nggak? Nah, apa yang Gini sudah lakukan? Kita sedang bernegosiasi dan dalam waktu 2 mingguan ini akan beres. Kita akan melayani layanan COD, Cash on Delivery, untuk kiriman ekspor. Jadi apa yang Bapak Ibu bisa produk Bapak Ibu yang Ibu akan jual secara online, pembelinya itu membayar kirimannya atau kacamata Ibu beserta dengan ongkirnya di Singapura setelah dia menerima barang itu di door, di tempatnya dia, baru dia bayar. Ini akan membuat customer percaya dalam berbisnis dengan Bapak dan Ibu sekalian. Dan kita akan jalankan ini, kita akan lakukan ini. Tahap pertama Singapura dan Malaysia dulu. Karena 2 destinasi ini, kalau kita bicara kurir secara ekspres, 2 destinasi ini adalah 2 jalur yang paling gemuk. Dan kebetulan, 2 negara ini memiliki kebijakan import yang cukup longgar. Nah, ini data yang saya dapatkan juga dari Janio Asia. Jadi memang top 3-nya kalau kita bicara ekspor ya, ekspor kurir barang-barang kecil atau konsol itu fashion dan accessories, processed food dan kosmetik. Makanan jangan makanan basah ya Bapak Ibu ya. Apalagi di masalah pandemi ini di mana pesawat internasional juga penerbangannya dibatasi, pesawatnya dikurangi, membuat pengiriman makanan jadi itu sedikit riskan, bukan sedikit riskan, sangat riskan. Kalau makanan kering, so far sih nggak ada masalah, sama sekali tidak ada masalah. Next. Nah, ini ketentuan untuk Singapura dan Malaysia sendiri. Dry food, makanan kering, kosmetik, obat-obatan, maksimum 5 kilo itu bisa masuk tanpa bea masuk. Bea masuk itu ya tanpa bea masuk, pajak masuk negara Singapura. Jadi pembeli diuntungkan oleh itu. Dan tidak perlu ada izin apapun juga karena ini memang barang kurir. Untuk Malaysia itu 1 kilo sekarang ini. Tapi memang kalau memang ada hal-hal seperti ini, tolong memang dikomunikasikan ke kami. Kami pasti akan membantu. Karena dari Indonesia sendiri untuk keluarnya itu sudah tidak ada masalah lagi. Memang kita sangat dipermudah saat ini dalam pengiriman, dalam ekspor. Yang menjadi tantangan kita di luar kedua negara, di luar Singapura dan Malaysia, itu cukup banyak. Kiriman-kiriman ke Jepang, Amerika, Eropa, Australia, itu sangat ketat. Sangat ketat dari sisi regulasinya. Jadi, fokus Bapak Ibu, saya kalau memang kalau bisa, difokuskan dulu saja penjualan komoditinya itu di Asia Tenggara. Lebih spesifiknya Singapura dan Malaysia, di mana kalau kita bicara makanan, lidahnya itu masih sama lah ya sama kita ya. Kacang-kacang itu juga masih sangat dinikmatin di sana. Kemarin saya waktu itu ke Padang, banyak sekali sekarang yang mulai mengirimkan makanan-makanan kayak paru-paru kering, itu ke Malaysia, ke Singapura. Banyak Bapak Ibu opportunity-nya. Saya ingin Bapak Ibu sudah mulai mengepakkan sayap, tidak hanya menjual barang di Kendari, tapi bisa secara domestik juga dan internasional juga. Next. Terus, ini top 10 destinasi untuk ekspor kita.
Saya bicara kurir dulu ya Bapak Ibu ya, ekspres barang-barang konsol. Singapura, Malaysia, China, Hong Kong, Korea, Taiwan, Jepang, Thailand, US, sama Australia. Tapi memang yang paling, ya, Singapura dan Malaysia ini mungkin lebih dari 60%-nya dari yang lainnya. Kedua ini yang paling banyak, kiriman yang paling banyak. Makanya kita fokus ke tetangga kita aja dulu, ya. Tapi jika memang nanti bisnisnya bisa merebak ke negara-negara lain, ya bagus. Kita akan berikan jalan solusi. Kita akan carikan vendor yang terbaik. Kita akan berikan service dan layanan yang terbaik pastinya. Next. Ini sekedar apa ya? Informasi. Kalau memang saat ini kalau kita bicara JNE sebagai pilihan masyarakat ini dari top brand, penghargaan dari top brand, kita menduduki peringkat pertama ya untuk domestiknya. Untuk internasionalnya ini memang sesuatu yang bukan bisa dibilang baru. JNE itu sudah bergerak, justru JNE itu di awal itu sebagai perusahaan ekspor dan impor, customs clearance juga. Tapi karena satu hal dan hal yang lain, akhirnya bisa lebih berkembang di domestiknya. Nah, jadi kita memang sudah memiliki pengalaman ekspor dan impor itu sejak tahun 90, Bapak Ibu. Kita memiliki network yang luas, dan kita punya pengalaman yang ekstensif dalam penanganan kiriman ekspor maupun impor. Next. Nah, e-commerce ini mungkin lebih ke jika memang Bapak Ibu memiliki kebutuhan, mungkin tadi yang Pak Denny sampaikan untuk kitanya mungkin ya. Nah ini untuk ini saya nggak bisa. Jadi untuk e-commerce cross border, import dan ekspor kita bisa melayani dari clearance-nya, kita bisa melayani dari first mile, dari penerimaan barang sampai dengan last mile, pendeliverian barang, pergudangannya, COD-nya, cash on delivery-nya. Next. Nah, ini air freight. Untuk pengiriman ekspornya kita memiliki tiga produk. JNE International Courier itu yang seperti tadi saya sampaikan, time sensitive, barang-barang kecil, ya tidak memerlukan izin apapun juga untuk mengirimkannya. Lalu ada JNE International Cargo, ini barang-barang yang tontonan atau ratusan kilo, harus atas nama perusahaan, ya dikirim ke seluruh dunia, baik ekspor maupun impor. Ini sama juga dengan JNE International Courier ya Bapak Ibu ya. Kita bisa melakukan ekspor dan juga impor. Lalu yang terakhir itu ada hand carry. Hand carry itu kita punya dedicated staff yang bisa kita utus jika memang ada pengiriman yang urgent sekali, dokumen atau apapun juga, mungkin darah, apapun juga yang harus sampai besok atau 2 hari lagi di negara tujuan dan harus dibawa dengan orang, kita juga memiliki produk itu. Ya. Next. Oke. Untuk
freight-nya sendiri atau kargonya itu ada dua ya Bapak Ibu ya. Ada air freight, udara, ada ocean freight. Kita juga sudah punya banyak pengalaman di ocean freight juga, ekspor dan import, FCL dan LCL. Jadi jika memang ada kebutuhannya, kami siap untuk melayaninya. Next. Oke. Bapak Ibu, jadi memang apa yang harus kita lakukan sekarang ini, apa yang bisa kita berikan. Saya berharap bisa memacu ya. Saya rasa materi dari Pak Denny juga sudah cukup merangsang ya bahasanya Pak Denny ya, untuk rekan-rekan UMKM bisa membuka hatinya dan melihat kalau memang ekspor itu sesuatu yang bukan mengerikan, tapi justru sangat menguntungkan, ya, asal kita tahu bagaimana kita harus bermainnya. Kita harus cari customer-nya, siapa pembelinya, dan ada perizinan-perizinan yang harus mungkin nanti kita selesaikan. Memang tidak semudah mengirimkan barang domestik, pasti. Itu pasti, karena kita berhubungan dengan negara kita Indonesia, dan pasti juga negara destinasinya. Tapi jangan mundur, jangan takut dulu Bapak Ibu. Ya, coba, ayo kita bantu. Ya, kalau Pak Denny tadi sudah menjanjikan memang mendapatkan full support dari Bea Cukai, saya juga bisa pastikan JNE siap memberikan full support untuk Bapak Ibu, ya, untuk kita carikan solusinya. Apapun juga, kalau tadi ada yang sempat tanya, bisa cariin customer-nya nggak Pak? Kita punya teman juga di sana. Kita bisa aja, ya, perlu waktu, tapi saya yakin apapun juga untuk kita semua, untuk UMKM, kita akan berusaha, ya, kita akan berusaha full. Mungkin dari saya demikian, Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami tunggu sesi tanya jawabnya supaya bisa lebih kita pertajam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab. Ya. Oke, sebagaimana sudah saya informasikan tadi bahwa untuk sesi tanya jawab ini akan saya bacakan pertanyaannya. Dan di sini sudah terkumpul cukup banyak pertanyaan, jadi saya akan bagi dalam beberapa sesi. Tiap sesi saya akan membacakan 3 pertanyaan. Oke, untuk pertama, ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Asari. Beliau bertanya, selamat siang, saya ingin bertanya ke Bapak Benny, apakah pemerintah bisa membantu mencarikan pasar di luar negeri, Pak? Mungkin maksudnya buyer ya Pak ya, mungkin ada dari pemerintah bisa memberikan situs atau apapun agar kami para UMKM itu gampang menemukan buyer, gitu Pak. Kemudian pertanyaan kedua ini dari Ibu Aulia Mentari kepada Pak Denny juga. Selamat siang, saya ingin bertanya kepada Bapak Denny, apa persyaratan untuk mengekspor barang? Mungkin maksudnya bukan yang jumlah kecil gitu ya Pak ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Marita Wahyu. Pertanyaan beliau itu adalah, pertanyaan ditujukan kepada Bapak Gary Wiharto. Apakah JNE bisa mengirimkan hasil pertanian seperti mente dan lainnya untuk ke luar negeri dalam jumlah yang banyak sampai berton-ton? Itu saja mungkin untuk sesi pertanyaan yang bagian pertama. Pada Pak Denny dan Pak Gary, mohon dapat dibantu dijawab ya Pak ya. Terima kasih.
Terima kasih Bu Ratna. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi tadi ada pertanyaan, apakah pemerintah bisa bantu carikan pasar di luar negeri? Nah, jawabannya yang satu, bisa. Bisa. Apa yang Bapak lakukan, Bapak UMKM, Bapak Ibu UMKM lakukan dalam mencari buyer pembeli di luar negeri, ya itu juga nanti yang akan dilakukan pemerintah untuk membantu. Artinya apa? Untuk mencari buyer itu tidak hanya menjadi tugas utamanya Bapak Ibu sekalian UMKM. Tidak, UMKM kan pasti nyari kan, perusahaan cari buyer, siapa tahu ketemu di jalan ya kan, atau sedang traveling ketemu orang Jepang ngobrol-ngobrol, nggak sengaja ternyata orang Jepang yang bilang, oh saya butuh ikan, saya butuh mete dari itu, silakan, itu hal yang wajar. Artinya buyer ini bisa ditemukan dari segala aspek. Nah, termasuk pemerintah pun bisa membantu. Bagi pemerintah membantunya pasar luar negeri banyak medianya. Satu, ada media online, itu disiapkan. Secara tugas fungsi pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan sudah menyiapkan itu yang namanya website perdagangan luar negeri. Itu Direktorat Jenderal PEN, PEN itu peningkatan ekspor nasional, itu sudah membuat aplikasi. Aplikasinya itu isinya itu di situ Bapak Ibu submit, mendaftar di aplikasi itu ya, kayak misalkan Google sign in, masuk ke dalam login ke dalam aplikasi. Di situ Bapak Ibu mencantumkan produknya apa, asalnya dari mana, kualitasnya apa, semua spesifikasinya. Begitu sudah masuk, sudah website ini tersebar ke seluruh dunia. Jadi biar dunia yang melihat produk Bapak Ibu nanti akan dikomunikasikan. Artinya bisa melalui website, ya kan? Bisa juga pemerintah nanti websitenya boleh Bapak Ibu search ya, saya agak lupa itu nama websitenya, tapi nanti boleh bisa saya carikan. Saya nanti akan kontak teman-teman perdagangan, akan saya carikan. Nanti boleh kontak saya yang mau membutuhkan itu, nanti saya sampaikan. Bisa juga lewat pameran-pameran. Ya, memang negara sering mengundang itu pameran, sama Kementerian Perdagangan mengadakan pameran internasional, misalkan produk Expo Indonesia gitu, di produk-produk itu kesempatan. Walaupun memang tidak semua para pelaku usaha bisa mengikuti pameran itu dengan segala sesuatu hambatannya, tapi ini juga peluang, silakan bisa. Dan ada juga cara lain adalah, kami, ini tadi saya sampaikan, kami di Provinsi Sulawesi Tenggara itu mempunyai Satgas Klinik Ekspor namanya. Nah, ini saya sedikit menyampaikan Satgas Klinik Ekspor Provinsi Sulawesi Tenggara. Klinik ekspor ini terdiri dari anggotanya adalah seluruh pemerintah daerah, pejabat pemerintah daerah tingkat provinsi, yaitu kepala dinas, perindak, perikanan, perkebunan, segala macam, UMKM. Nah, ada juga bea cukai, ada juga karantina, ada BPOM, ada juga logistik, Pelindo, Garuda, semua ada. Jadi semua instansi yang berkepentingan dan bisa membantu di dalam pelaksanaan ekspor. Satgas ini juga bisa Bapak Ibu menyampaikan produk-produk Bapak Ibu tadi kepada Satgas ini, kami. Boleh melalui saya. Atau kalau melalui saya dianggap sudah kami terima. Kami akan coba bantu. Bantunya apa? Itu tadi. Kami akan sedang membuatkan daftar list produk-produk dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Itu nanti akan kita kirimkan kepada atase perdagangan di negara-negara yang berpotensi membeli produk Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya atase itu di luar negeri jalan-jalan dia mencari supplier sambil menjual produk Bapak Ibu sekalian. Nah, itu juga yang bisa kita lakukan. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjawab Pak Ansari ya, Ansari. Terus kedua, nah ini bagaimana barang? Ini juga menjawab Pak Hajar Saguku sekalian, juga beliau menanyakan tentang ekspor, bagaimana legalitasnya. Betul bahwa ekspor barang itu secara legalitas dilakukan, satu, mempunyai NIB, itu saja. Yang mau mengekspor modalnya satu, mempunyai NIB. NIB itu
nomor induk berusaha. Nah, untuk memperoleh NIB ini udah mudah sekarang, online melalui OSS. Tidak perlu datang ke Kementerian Perindustrian, Perdagangan gitu ya, atau ke Bea Cukai, nggak perlu. Bapak Ibu pokoknya di dalam OSS, mendaftarnya, OSS itu singkatannya online submission. Online submission. Jadi mendaftar menjadi NIB melalui OSS itu secara online, asal semua persyaratannya dipenuhi. Salah satunya NPWP, punya seperti mendaftar perusahaan, punya TDP, punya akta perusahaan, sudah beberapa itu tadi, itu langsung daftar online OSS, itu hitungan menit langsung keluar NIB. Nomor induk, nomor izin berusaha. Begitu NIB sudah ada, Bapak Ibu itu sudah bisa melakukan kegiatan, sudah legal melakukan kegiatan ekspor. Nah, cuman dengan modal NIB, baru Bapak Ibu nanti bikin dokumen bea cukai, bikin dokumen karantina kalau ada wajib karantina. Kalau barangnya nggak wajib karantina nggak perlu, ya. Wajib POM baru ke POM. Tapi yang wajib itu pasti dokumen bea cukai. Nah, kalau dokumen bea cukai dengan modal NIB, Bapak Ibu nanti tinggal masuk ke dalam sistem bea cukai. Sistem bea cukai ada. Jadi memberitahukan itu dokumennya namanya dokumen ekspor. Dokumen ekspor bea cukai juga online. Bisa dilakukan di rumah, di kantor, atau dimanapun Anda berada. Dan itu sangat mudah. Dan hitungannya juga menit. Nggak perlu berhari-hari. Ya, apalagi berhari, hitungan menit. Asal semua lengkap, hitungan menit langsung keluar, langsung bisa ekspor. Nah, proses ekspornya tinggal kirim melalui laut, udara, atau melalui kurir JNE. Tapi dokumennya, dokumen ekspor bea cukai, itu sangat mudah. Kalau barangnya wajib karantina, juga perizinan dari karantinanya dilakukan secara online. Ada juga secara online, namanya PPK online, kami sampaikan. Begitu juga BPOM, ya. Jadi semua sekarang mekanisme persyaratan administrasi ekspor sudah diciptakan online. Tidak ada lagi ngantar-ngantar dokumen ke bea cukai, nggak perlu. Bapak Ibu mau ekspor tidak perlu harus ketemu muka dengan Denny Benhart, kepala kantor bea cukai, nggak perlu. Ya. Yang penting datanya masuk ke aplikasi saya. Habis itu rilis, jalan. Begitu mudahnya. Nah, dan ini harus kita coba. Mudah-mudahan itu juga bisa menjawab Pak Mufid ya. Juga sekaligus nih, saya ada tadi dibilang Pak siapa, kalau bisa instansi terkait, nah Ibu Rati, kalau bisa terkait ekspor terkait perizinan diperlukan eksportir, ada pihak BI, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, sebaiknya seminar ini ada mereka, ya pihak-pihak tersebut diundang. Memang ada baiknya begitu, Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, mungkin bisa di lain waktu Bu Ratna bisa mengemas lagi. Siap. Tapi saya bisa jawab ini. Jawabannya begini. Terkait Kementerian Perindustrian Perdagangan, justru itu dengan adanya OSS, NIB tadi, ini semua instansi yang berkepentingan itu sudah online juga. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mendaftar NIB melalui OSS, berarti Bapak Ibu sudah dapat perizinan dari perindustrian, dari perdagangan, sudah selesai. Sama juga tidak perlu lagi ke kantor perdagangan. Minta misalkan surat izin perdagangan lagi, tidak perlu. Itu sudah include. Kalau Ibu sudah Bapak Ibu sudah mendapatkan NIB. Nah, bagaimana dengan karantina? Tadi saya sampaikan secara online juga. Bea cukai secara online juga. Nah, mungkin nanti lebih teknisnya bagaimana Pak online yang kita mendaftar. Itu nanti Bapak Ibu bisa menghubungi saya sebagai perwakilan dari Satgas Klinik Ekspor tadi yang saya sampaikan, Provinsi Sultra. Nah, Satgas ini tujuannya adalah namanya aja klinik ekspor ya. Kalau klinik kan artinya kalau orang sakit masuk ke klinik keluar harus sehat. Kira-kira gitu. Sama juga klinik ekspor sama begitu ada persoalan-persoalan terkait ekspor, ada hambatan ekspor Bapak Ibu, datang ke klinik ekspor kami upayakan semaksimal mungkin keluar pasti ekspor. Jadi kalau masuk sakit keluar sehat, jangan masuk sakit keluar makin parah. Enggak. Tapi keluar harus ada solusinya. Jadi Bapak Ibu harus bisa ekspor. Termasuk di situ pun masalah pembiayaan. Mungkin itu yang sementara bisa saya jawab. Terima kasih, Bu Ratna. Oke, unmute. Oke, yang selanjutnya mungkin tadi Bapak Denny sudah menjawab beberapa pertanyaan untuk ini mungkin kepada Pak Geri. Ada pertanyaan lebih lanjut, Pak.
Untuk pada Pak Geri Wiharto dari Ibu Marita, apakah JNE bisa mengirimkan hasil pertanian seperti mente dikirim ke luar negeri dalam jumlah yang banyak sampai bertonton? Kemudian juga ada pertanyaan dari ya, dari Ibu Wiwin. Selamat siang Pak Geri, terkait dengan adanya layanan JNE yaitu hand carry barang ke luar negeri. Persyaratan apa saja yang wajib kami lengkapi sebagai seorang customer? Ya, bisa jelaskan juga secara rinci, mohon bantuannya Pak. Kemudian tadi juga ada saya lihat sebuah pertanyaan yang menanyakan apakah dari Pak Rosiadi Pusdika Chandra. Ya, selamat siang Pak Denny. Apa ada persyaratan minimal berat dari bea cukai maupun dari JNE untuk ekspor melalui JNE skala kecil dan bagaimana persyaratannya? Mohon dijawab mungkin terlebih dahulu kepada Pak Geri Wiharto. Makasih. Baik, makasih Bu. Ya, saya akan menjawab pertanyaan Ibu Marita. Untuk pengiriman kacang mete dalam jumlah besar tontonan, apakah bisa apa tidak? Bisa, Bu. Bisa. Kami akan perlu detail Ibu ya. Kita perlu detail Ibu. Ini atas nama perusahaan. Kita perlu dokumentasi perusahaan Ibu untuk ekspornya. Kita juga perlu detail dari penerima, dari perusahaan penerimanya, sampai dengan PIC-nya, alamatnya di mana. Karena kita juga harus memastikan kalau penerima ini memiliki izin impornya, Bu. Jadi kita harus koordinasikan itu dengan agen kita, misalnya pengirimannya ke Thailand ya. Kita harus bisa memastikan dengan agen Thailand kita kalau memang penerima itu memiliki izin untuk mengimpor kacang mete, tidak masalah. Nah, baru nanti kita akan kasih quotation ke Ibu dengan apa yang Ibu butuhkan, apakah Ibu mau door to door, apakah Ibu mau port to port, apakah Ibu mau port to door, ya, itu nanti kita bisa sesuaikan. Itu ya Bu ya. Untuk pertanyaan kedua, yang hand carry, dokumentasi yang diperlukan itu hanya invoice dan packing list. Invoice packing list, kiriman tidak lebih dari 20 kilo dan bersifat urgent atau penting. Bisa apa aja, dan kita juga harus melihat apa yang dikirim ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai itu sesuatu yang dilarang. Jadi kalau kita bicara tarifnya sendiri pastinya mahal sekali karena yang berangkat bukan hanya barang tapi ada orangnya juga ya Pak ya dan Bu. Tapi apakah ada? Ada aja Bu. Ada yang ngirim spare part penting harus dipakai 2 hari lagi di Hong Kong. Karena produksinya akan berhenti kalau spare part ini tidak dikirimkan dari Indonesia. Harus, kalau bisa dikirim kurir bisa, tapi akan lebih lama ya. Kalau ada orang yang bawa sendiri, itu kan benar-benar bisa dipastikan kalau itu akan sampai di penerima itu jauh lebih cepat. Ya, kalau ada masalah bisa langsung dengan cepat juga kita informasikan. Gitu Bapak Ibu. Terima kasih. Bu Ratna. Oke, ada tadi satu lagi Pak pertanyaan dari Pak Rosyadi untuk jumlah minimal ekspor Pak JNE yang bisa dilakukan oleh JNE. Halo Pak Geri.
Ya Bu. Tidak ada minimalnya Bu. Kita kirim dokumen satu lembar dokumen sampai dengan 10 kontainer kertas, ya bisa Bu. Tidak ada minimum dan tidak ada maksimum. Tidak ada batasan Bu. Oke, terima kasih Pak. Saya kira tadi cukup terjawab ya Pak Rosiadi, Bu Marita, dan Ibu Wiwin. Ya, kemudian mungkin saya dapat lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Denny dari Pak Bagus Nugroho. Selamat siang Pak Denny. Berapa nilai barang yang dikenakan pajak bea cukai untuk ekspor tentunya ya Pak ya? Dan berapa minimal nilai barang yang tidak dikenakan bea cukai? Itu pertama. Kemudian ada lagi pertanyaan dari tadi, kalau pertanyaan Ibu Ratih sudah terjawab ya Pak ya. Kemudian ada dari pertanyaan dari Ibu Silvi. Selamat siang Pak Beni, saya mau bertanya, selain menambah devisa negara, apakah ada keuntungan lain yang kita peroleh dari kegiatan ekspor? Yang kemudian berikutnya, dari Ibu Hajar Saguku tadi udah dijawab ya Ibu ya. Kemudian ada lagi satu pertanyaan kepada mungkin ditujukan kepada Pak Denny dan Pak Geri ini ya. Dari Pak Rosiadi Pusdika Chandra, minimal customer yang baik dari nama, PT, alamat, email, dan nama PC yang bisa dihubungi. Maksudnya apa ya? Bingung saya. Terutama kerajinan tangan. Ini ada pertanyaan dari wilayah kerja Bandara Haloleo. Untuk pasar Uni Eropa bisa memasuki portal, ini menyampaikan informasi ya teman-teman ya sekalian ya. Untuk portal, untuk pasar Uni Eropa bisa dimasukkan. Ada pertanyaan lagi dari Marketing Langit. Ini ditujukan kepada Pak Denny ataupun Pak Geri. Saya Rizky dari Risma Store. Gimana dengan hasil hutan BKN kayu atau madu? Apakah bisa diekspor dan caranya gimana? Dan packing dan lain-lain. Lantas untuk hasil laut seperti anggur laut, prosedurnya gimana? Dan berapa biaya ekspor? Hitungan berapa minimum beratnya? Berapa? Oke, mungkin pada Pak Denny ataupun Pak Geri, kami persilahkan untuk dapat menjawab terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu Ratna. Tadi siapa? Pak Bagus ya? Pak Bagus Nugroho, Pak. Ya, nilai yang dikenakan pajak bea cukai dan berapa nilai barang yang tidak dikenakan? Tidak ada Pak, barang ekspor tidak ada pajaknya. Ekspor tidak ada pajak yang dibayar apapun. Tidak ada pajak bea cukai, dibebaskan pajak ekspor. Kecuali barang-barang ekspor itu merupakan barang strategis seperti pertambangan. Ya, pertambangan iya ada pajaknya. Karena barang itu memang mau dibatasi. Tapi non pertambangan itu hampir 99% tidak ada pajak. Apalagi produk hasil alam, pertanian, perkebunan, dan makanan. Tidak ada. Bebas pajak Pak ya. Itu enak tuh, harusnya membuat Bapak bersemangat. Jadi tidak ada. Berapa minimal barang yang tidak dikenakan cukai ya? Berapa saja kalau produk makanan ataupun non tambang ya, non pertambangan itu berapapun beratnya, banyaknya itu tidak ada pajak. Terus selanjutnya ini siapa tadi Pak? Oke. Apa sih keuntungannya selain menambah devisa? Ibu Silvi. Ya, kalau bagi Ibu, saya tidak tahu Ibu Silvi ini apakah perwakilan dari kurir, JNE, atau UMKM. Kalau sebagai UMKM, ya tentunya manfaatnya ya dapat profit lebih banyak daripada bermain domestik. Karena kalau bermain ekspor, Ibu untungnya lebih banyak itu. Karena bermain di kurs dolar. Main di dolar aja udah untung di kurs itu, kan gitu. Nah itu sudah jelas dari sisi profitable. Tapi bagi negara, itu devisa negara betul. Tapi selain devisa negara, untuk daerah itu sangat membantu sekali daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kalau produknya dari produk Sulawesi Tenggara diekspor, dan catatannya ada catatan ekspor dari Provinsi Sulawesi Tenggara, itu berarti pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun yang akan datang itu bisa mengajukan penambahan anggaran untuk pembiayaan daerahnya. Ya, dana anggaran daerahnya bisa bertambah. Karena kenapa? Karena ekspornya itu di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara itu bertambah. Sehingga catatan ekspor bertambah ini mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ekspornya lebih banyak dari impornya,
di Sulawesi Tenggara pertumbuhan ekonominya bertambah. Kalau pertumbuhan ekonominya bertambah, daerah bisa meminta anggaran lebih lagi, ya kan? Coba bisa bayangin. Tapi sekarang kejadiannya begini, Bapak Ibu sekalian. Produknya dari Sulawesi Tenggara diekspor. Dari Sulawesi, produknya punya Sulawesi Tenggara. Tapi yang mengekspor itu dokumennya di Surabaya, di Jakarta. Akhirnya yang dapat tingkat pertumbuhan Surabaya, Jakarta, Sulawesi Tenggara nggak dapat. Kasihan kan? Nah, itu salah satu manfaatnya selain devisa negara. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi ya, Bu ya? Oke, baik. Pak dari Wilker Bandara Haluoleo. Wah, terima kasih ya Bapak Ibu dari bandara udah membantu nih. Terima kasih. Ini Bapak Ibu UMKM udah bisa cari salah satunya nih. Ada website ini. Masuk saja ke portal ini untuk Uni Eropa ya. Uni Eropa. Terima kasih. Dan kebetulan Bandara Haluoleo, Pak Kepala Bandara juga adalah tim Satgas Klinik Ekspor ya. Pak Syafruddin, nah, salah satunya juga tim Satgas. Ini sudah dibantu sama teman Haluoleo. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, Bu Ratna. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Jadi bisa masuk ke, ini ada informasi dari Wilker Bandara Haluoleo ya, untuk bisa masuk ke pasar Uni Eropa, kita bisa buka portal ini. Bisa dilihat di grup chat ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada pertanyaan yang sepertinya ini pertanyaan yang terakhir, ditujukan kepada Pak Denny dari Ibu Rafika Hamzah. Pertanyaannya saya tujukan pada Bapak Denny berkaitan dengan ekspor. Saya kenal ada 2 jenis ekspor, yaitu ekspor langsung dan tidak langsung. Apa perbedaannya? Dan ekspor mana yang lebih baik dipilih bagi pemula ekspor, Pak? Itu aja. Terima kasih. Silakan dijawab Pak Denny. Pak Denny? Baik, terima kasih. Sebelum Bu Rafika, saya menjawab satu lagi belum terjawab, Pak Marketing Langit ya, Pak Rizky ya. Pak Rizky, apakah bisa diekspor hasil hutan, kayu madu? Hasil hutan bisa Pak diekspor, bisa, tidak ada dilarang tuh, tidak larangan ya. Nah, kayu madu, nah kalau kayu ini yang olahan, kalau kayu madu juga setahu saya belum ada di larangan ya, belum. Kayaknya bisa. Nanti akan saya cek lagi. Nah. Kalau Bapak mau lebih yakin lagi apakah itu ada larangan diekspor tidak, Pak Rizky bisa masuk ke portal INSW. Bisa dicatat portal insw.go.id. Itu portal Indonesia National Single Window. Di situ ada Bapak bisa cari produk-produk apa yang dilarang. Tinggal ketik aja di uraian barangnya. Kayu misalkan, kayu madu. Nanti ada tulisannya boleh atau tidak boleh dilarang. Ada keterangannya. Bapak bisa cek di portal INSW. Terus selanjutnya Ibu masih Pak Rizky, hasil anggur ya, laut boleh Pak, sama anggur laut juga nggak ada larangan. Berapa biaya ekspor? Kalau urusan administrasi kepada negaranya tidak ada bayar Pak, ya. Dokumen bea cukai tidak ada bayar, semua kita layani gratis semua ya, tidak kena pajak dan tidak ada fee untuk bea cukai, tidak ada. Hitungan beratnya berapapun siap bisa diekspor. Untuk Ibu Rafika, pertanyaannya adalah mengenal 2 jenis ekspor, langsung tidak langsung. Jadi maksudnya begini, saya tadi cerita bahwa produk hasil alam dari Sulawesi Tenggara banyak yang diekspor. Barangnya itu diekspor Bapak Ibu, tapi diekspor ke luar negeri. Tapi dokumen administrasi ekspornya tidak dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara, tapi dilakukan di luar Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu apa? Dokumen bea cukainya, dokumen karantinanya, gitu ya, dokumen FTA-nya, itu dilakukan di Surabaya, dilakukan di Makassar, ada yang dilakukan di Jakarta. Kenapa? Karena kapalnya, alat angkutnya itu yang mengangkut barang Sulawesi Tenggara, itu tidak ada langsung dari Kendari atau Sulawesi Tenggara langsung ke luar negeri. Mereka alat pengangkutannya baik udara maupun laut itu melalui Surabaya. Kalau laut itu melalui dari Kendari ke Surabaya dulu, bawa barang Sulawesi Tenggara, Surabaya baru ke luar negeri. Jadi akhirnya dokumennya dilakukan di Sulawesi Tenggara, dokumen ekspornya, di Surabaya, dokumen ekspornya. Nah,
Ini yang dikatakan ekspornya tidak langsung. Artinya apa? Tidak langsung ekspornya, dokumennya itu dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, yang diinginkan adalah langsung ekspornya, yaitu apa? Dokumennya, bea cukainya, dokumen karantina, dan dokumen lain itu dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Walaupun kapalnya melalui Surabaya. Terus apa perbedaannya? Perbedaannya adalah itu tadi. Adalah pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur dan bupati di Provinsi Sulawesi Tenggara, mendapat catatan ekspor. Catatan ekspornya baik, Sulawesi Tenggara membaik, sehingga bisa tingkat pertumbuhan ekonominya meningkat karena ekspornya tercatat, bertambah, bisa meminta penambahan anggaran, dana untuk alokasi daerah bisa bertambah. Terus kedua juga nama produk Sulawesi Tenggara terdengar. Ya, karena selama ini ikan-ikan, mungkin kacang mete, katanya kacang mete dari Sulawesi Tenggara, tapi kalau diekspor dari Surabaya terus, itu di luar negeri kedengarannya kacang mete bukan dari Sulawesi Tenggara. Padahal itu kacang mete itu paling banyak dari Sulawesi Tenggara. Kasihan kan pemerintah daerah nggak dapat nama. Kalau istilah saya ada pepatah, sapi punya susu, Indomilk punya nama. Jadi sapinya susunya udah diperah habis-habisan, tapi begitu jadi yang terkenal namanya Indomilk, nggak pernah dibilang susu sapi terkenal, nggak pernah, yang ada Indomilk gitu. Jadi pemerintah daerah Sulawesi Tenggara harus mendapat nama baik juga. Ya itu ya kira-kira penambahannya ibu-ibu, ibu dan bapak sekalian, bahwa direct. Nah dengan adanya direct ini, langsung ini juga kalau dari Provinsi Sulawesi Tenggara, tadi ada testimoni sebenarnya, mudah-mudahan testimoni itu bisa di-share juga Ibu Ratna ya. Itu dari sisi cost juga ada efisiensi cost. Jadi bagi pelaku usaha ini penting, karena kenapa? Kalau dia dilakukan tidak langsung ekspornya, tapi dilakukan di Surabaya, di Jakarta, itu sebagian besar cost-nya lebih besar daripada kalau dokumennya dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, detailnya seperti apa? Nanti silakan nanti menghubungi saya, kita akan berbicara, diskusi lebih dalam lagi supaya kelihatan. Yang pasti kalau ekspornya langsung dari Sulawesi Tenggara, baik dokumen bea cukai, karantina, dan dokumen lainnya, itu cost-nya lebih murah. Ya, lebih murah daripada dilakukan di kantor-kantor lainnya. Demikian ya, Ibu Rafika. Terima kasih. Oke, Pak Denny, sudah kok. Pak Denny, mungkin ini ada satu lagi ya. Ini yang terakhir, benar-benar ya Bapak Ibu sekalian. Ini untuk pertanyaan yang terakhir karena kita mengingat waktu. Pertanyaan dari Pak Holik Akbar. Siang Pak Denny, untuk pengiriman hasil tambang setengah jadi, sudah hasil smelter, apakah boleh Pak? Mungkin maksudnya ini kalau pengiriman sampel Pak ya. Pengiriman sampel dan ini dalam bentuk dia sudah setengah jadi dan persyaratannya tentu apa saja Pak. Kemudian yang kedua, dari Pak Jusman PT GMCP Sultra, ini ditujukan kepada Pak Gary Wiharto. Pak Gary, siang Pak Gary, saya dengan Jusman, saat ini kami pelaku ekspor atau sudah sering melakukan ekspor ke luar negeri. Pertanyaan saya, bagaimana cara dan sistem JNE memfasilitasi para pelaku ekspor atau yang baru melakukan ekspor kalau pakai transportasi laut, karena kami menggunakan kontainer 40 feet. Ini Bapak Ibu mohon maaf, pertanyaan mungkin sampai di sini saja mengingat waktu. Kepada Bapak Denny dan Bapak Gary mohon dapat dibantu untuk jawabnya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk produk pertambangan setengah jadi, itu prinsipnya tidak ada larangan diekspor. Yang dilarang ekspor adalah produk pertambangan adalah kebijakan pemerintah yang mentah. Jadi yang tidak pernah diolah, jadi dikorek dari bumi terus dikirim ke luar negeri, dikorek tanah, diekspor. Itu yang kebijakan polisi pemerintah mengarah untuk tidak dilakukan. Karena kenapa? Karena benefitnya tidak terlalu menguntungkan bagi negara kita. Jadi lebih baik lagi kalau diolah dulu. Nah ini setengah jadi ataupun jadi menjadi barang jadi atau setengah jadi itu lebih baik. Karena kenapa? Kalau diolah ada investasi pengolahan di situ. Muncul investasi. Nah, dampaknya apa? Muncul investasi, akhirnya muncul tenaga kerja. Sehingga ada penyerapan tenaga kerja di situ. Investasi juga bertambah. Nah, jadi pengolahan setengah jadi dari sisi pertambangan belum dilarang. Setahu saya belum ada larangannya. Yang dilarang itu adalah untuk yang mentah ya. Yang benar-benar tidak raw bahan mentah.
mohon izin Bu Ratna, ini mungkin mohon maaf ada satu lagi tertinggal, saya ikut men-search juga dari Pak Mufid. Itu Pak Mufid bertanya, ada nggak di Kota Kendari kegiatan dilakukan pemerintah untuk mensupport UMKM seperti pelatihan atau pendampingan, khususnya UMKM yang sudah siap ekspor produknya? Pak Mufid, saya sudah sampaikan tadi bahwa di Kota Kendari atau Provinsi Sulawesi Tenggara ada Satgas tim klinik ekspor. Klinik ekspor ini tujuannya membantu Bapak Ibu sekalian terhadap kegiatan ekspornya kalau ada hambatan. Apapun itu, ya segala macam, bukan hanya bea cukai, tapi karantina juga, urusan transportasi juga kita akan coba bantu di tim Satgas itu. Itulah fungsinya klinik. Ya, nah, apakah saya menarik di sini Bapak bilang yang sudah siap mengekspor produknya. Monggo Pak Mufid, nanti boleh nomor telepon saya akan share di chat room ini, boleh dicatat. Bapak nanti Bapak Ibu semua sekalian boleh mengkontak saya, terutama Bapak Mufid. Kalau Bapak sudah siap mau ekspor, aduh alhamdulillah, sangat alhamdulillah, saya akan coba menjangkau Bapak. Bapak segera hubungi saya akan kita komunikasi intens. Saya akan arahkan Bapak, membantu Bapak sampai Bapak bisa ekspor, ya. Yaitu saya mewakili tim Satgas Klinik Ekspor. Dan kami pastikan informasi yang kami berikan bukan informasi setengah-setengah. Jadi Bapak nanti hanya dapat informasi ekspor hanya bea cukainya aja. Tidak. Sekali Bapak bertemu dengan Satgas Klinik Ekspor, Bapak akan memperoleh informasi lengkap terkait semua kegiatan ekspor. Mau karantinanya, mau bea cukainya, mau pengangkutan udara, nanti ada Garuda yang ngomong, mau laut, Pelindo. Nah, ini alhamdulillah kalau lewat kurir ada lagi nanti melalui JNE, ya mungkin sementara JNE dan pos akan kita ajak. Jadi Bapak jangan khawatir, Bapak hubungi aja kami akan dampingi terus sampai kegiatan ekspor Bapak bisa terlaksana. Terima kasih Ibu Ratna. Oke, terima kasih Pak Denny. Selanjutnya pertanyaan pada Pak Gary. Mohon bantuannya Pak Gary. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Jusman. Jadi kalau Bapak sudah sering ekspor, saya rasa tidak ada masalah ya Pak ya. Kami bisa memfasilitasi dengan memberikan mungkin rates yang lebih baik lagi, ya. Kalau untuk pelaku ekspor yang baru akan melakukan ekspor, kami akan pastinya memberikan konsultasi, ya, dari sisi apa saja yang dibutuhkan, perizinan apa saja yang dibutuhkan untuk ekspor, perizinan apa saja nanti untuk importnya di sana. Kita harus memastikan apakah penerima barang nanti juga memiliki izin untuk importnya. Jadi kami akan memberikan layanan itu sih, Pak Yusman. Kita akan memberikan konsultasi, kita akan quote ke Bapak juga, dan apa lagi yang Bapak butuhkan, kami akan berusaha sekuat mungkin untuk bisa memberikan yang paling baik untuk Bapak dan perusahaan Bapak. Demikian Pak. Mungkin bisa ke Ibu Ratna ya, Bu Ratna ya, untuk ininya, komunikasi awal. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, poin yang kita dapatkan di sini bahwa baik dari pihak pemerintah, dari Bea Cukai maupun dari pihak ekspedisi JNE itu siap mensupport sepenuh hati, sepenuh jiwa, Pak. Jadi kalau Bapak punya barang produk untuk siap ekspor, yang hendak diekspor, silakan berkonsultasi ke kami dan kami akan berusaha membantu sebisa yang kami mampu. Waktu juga yang memisahkan, kita terbatas oleh waktu sehingga mungkin kita tidak dapat lebih lama lagi. Dan kepada Pak Gary dan Pak Denny Benhart, sebelum kita tutup mungkin ada pesan dan kesan yang hendak disampaikan. Mungkin terlebih dahulu kepada Pak Denny Benhart, Kepala Kantor Bea Cukai Kendari. Pak, mohon mungkin ada pesan-pesan yang hendak disampaikan kepada para pelaku UMKM, Pak. Baik, terima kasih. Saya ini aja closing statement itu Bu Ratna ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama saya ucapkan terima kasih kepada JNE yang memfasilitasi ini. Kedua, bahwa ekspor ini Bapak Ibu sekalian, para UMKM dan IKM pelaku usaha
ini terbuka lebar untuk Bapak Ibu sekalian. Hilangkan opini di pikiran Bapak Ibu bahwa ekspor itu susah, ekspor itu urusan orang yang berdasi. Tidak, hilangkan itu. Mau kecil, setengah, besar produknya bisa dilakukan ekspor. Dan Bapak Ibu sendiri bisa melakukan ekspor. Dan melalui kurir pun JNE bisa mengekspor. Jadi mari, jangan ragu-ragu, ada produk unggulan, ada permasalahan, juga hubungi kami. Kami punya Satgas, namanya Satgas Klinik Ekspor. Kami siap membantu Bapak Ibu, mengkonsultasikan, mencari solusinya, sampai kegiatan Bapak ekspor Bapak Ibu bisa terlaksana. Mudah-mudahan dengan berlakunya ekspor ini nanti, Bapak Ibu didukung, Bapak Ibu menjadi anak kesayangan negara sekarang. Karena Presiden sendiri udah ngomong UMKM, dari segi pembiayaan dibantu semua. Jadi Bapak Ibu sekarang berpeluang sebagai anak kesayangan. Jangan, mari manfaatkan kondisi ini, manfaatkan benar-benar. Dan yang paling terakhir saya sampaikan adalah lakukanlah itu. Ekspor dengan luar biasa. Menggebu-gebu. Jangan ditunda-tunda. Bersemangat. Karena kenapa? Ekspor kita sudah tertinggal. Kalau kita sudah tertinggal, kalau kita kerjanya biasa-biasa saja, kembali lagi sampaikan, hasilnya pun akan biasa-biasa saja. Jadi Bapak Ibu semangat, kami negara pun akan semangat, dan luar biasa ekstraordinari membantu Bapak Ibu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian kepada Bapak Gary Wiharto, mohon Pak, ada sedikit pesan dan kesan yang dapat disampaikan kepada kami, pesan-pesan pada para pelaku UMKM. Saya rasa setelah acara ini tidak ada alasan lagi untuk Bapak Ibu untuk meragukan apakah ekspor itu menguntungkan, apakah ekspor itu dipersulit, apakah ekspor itu mainan orang-orang yang berdasi. Enggak. Jadi di sini saya rasa kolaborasi antara Bea Cukai, JNE, ini untuk Bapak Ibu sekalian, ya, kami ingin membuka pikiran hati Bapak Ibu supaya yakin, supaya mengerti bahwa ekspor itu menguntungkan dan ekspor itu tidak dipersulit dan ekspor itu bisa menjadi sesuatu yang Bapak Ibu bisa banggakan nantinya, ya. Jadi jangan mundur, jangan takut, jangan ragu, ya. Kita cari pelanggannya, kita cari pembelinya, bayarnya. Kita dari Bapak Ibu sudah diberikan link juga, sudah diberikan beberapa masukan juga dari bagaimana cara mencari buyer, ya. Jadi jangan khawatir. Saya yakin kami berdua pasti akan memberikan layanan yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian, ya. Intinya memang itu jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru. Ya, memulai sesuatu yang baru itu memang sesuatu yang kadang-kadang susah kita lakukan, ya. Tapi memang harus dilakukan. Akan selalu ada yang pertama untuk segalanya. Ingat itu Bapak Ibu. Jadikanlah ini menjadi yang pertama kali untuk Bapak Ibu, nikmati hasilnya dan bisa sukses terus ke depannya. Terima kasih dan sukses untuk Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gary atas masukannya dan pesan-pesannya. Insya Allah acara ini akan membawa dampak sangat positif dan luar biasa buat semua yang hadir di sini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Dan akhirnya waktu juga yang memisahkan kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan izinkan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada kedua narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Bapak Denny Benhart, Kepala Kantor Bea Cukai Kendari, dan Bapak Gary Wiharto, Head of International Business Development JNE. Terima kasih Pak. Dan selanjutnya, izinkan saya menutup dengan satu bait pantun yang sudah saya siapkan. Papan lemah terpecah belah, anak menangis meminta bola. Jangan menyerah, jangan kalah.
semangat kita selalu menyala. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di acara JNE berikutnya. Salam.